Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak kembas kunci jawaban tematika kelas 5 SD halaman 58 sampai 62 di buku tematik pembelajaran 3 subtema 2. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 58 pembelajaran 3 subtema 2. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini dengan cara menggambar buku tema 3 kelas halaman 58. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan berikut. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Jawabannya, di pasar kita akan menemui penjual, pedagang, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Jawabannya, sayur dan buah ditanam oleh petani. Petani adalah produsen. Setelah sayur dan buah layak dipanen, buah ini akan dibawa ke pasar dan distribusikan ke pasar untuk dijual. Pedagang di pasar biasa juga disebut sebagai distributor. Di pasar, sayur dan buah akan dibeli oleh konsumen dan tiba di rumah. Aktivitas apa saja yang dapat ditemui pada gambar di atas? Jawabannya adalah aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Ada juga aktivitas pembelian sebatas milik barang dagang berupa sayur dan buah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar, distributor utama, pedagang kecil, hingga pembeli atau konsumen. Kunci jawaban tema 3 kelas 5 SD halaman 59. Lengkapi tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar pasar di depan. Jenis aktivitas adalah jual beli, tawar menawar, melihat barang dagangan, tatap muka. Pelaku aktivitas adalah pedagang dan pembeli. Kunci jawaban halaman 60. Ayo amatilah gambar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu temukan di pasar? Perbedaan yang dapat ditemukan di pasar pedagang yang memiliki barang dagangan berbeda-beda. Ini dia jawabannya, dia perbedaan barang dagangan yang berbeda-beda. Pembeli juga membeli barang dengan jenis yang berbeda. Apakah orang-orang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Setiap orang beraktivitas di pasar memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap pedagang menjual barang berbeda dengan jenis konsumen yang juga berbeda. Konsumen juga memiliki kebutuhan berbeda. Setiap orang yang ingin belanja di pasar akan mencari kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan sesuai kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial sejak lama di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama, bisa juga berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, ada istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian ada istiadat masyarakat desa Jawa Timur, Jawa Tengah ternyata memiliki persamaan. Salah satu persennya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Kunci jawaban halaman 61. Lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau ada istilah yang mereka miliki. Gunakanlah tabel untuk membantumu. Ceritakan hasil wawancaramu depan kelas. Alternatif jawaban sesuai daerah. Asal daerah dan ada istiadat yang biasa dilakukan adalah 1. Contoh Aceh. Tradisi Makmeugang. Melansir, ini dia Makmeugang atau juga biasa disebut dengan Meugang merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh dengan memuliakan 3 momentum penting dalam ajaran agama Islam. Dilaksanakan tepat 1 hari sebelum masuki bulan suci Ramadan. Meugang puasa, hari terakhir puasa atau 1 hari sebelum masuki hari raya Idul Fitri, Meugang Urea raya puasa, dan sehari sebelum Idul Adha, Meugang Urea raya haji. Tradisi Makmeugang hampir-hampir mirip dengan ritual penyembelihan hewan kurban pada setiap peringatan Hari Idul Adha dalam ajaran agama Islam. Perbedaannya terletak pada sebab dan tujuan yang melatari terlaksananya tradisi tersebut. Jika penyembelihan yang terjadi setiap peringatan Hari Idul Adha adalah pengorbanan yang diwajibkan agama atas orang-orang yang memiliki kemampuan, lalu kemudian membagikan sebagian dari hasil sembelihan tersebut kepada fakir miskin. Adapun tradisi Makmeugang itu lebih dilatari oleh rasa sosial dan kekeluargaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Aceh. 2. Upacara hajat laut masyarakat pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
Jarak-jarak biasanya dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih terhadap laut, dalam hal ini kepercayaan terhadap adanya ratu pantai selatan atas nikmat hasil laut yang telah dilimpahkan. Upacara haja laut biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga dengan pertunjukan kesenian rakyat, bazar, perlombaan membuat peralatan melaut, merajut tarin, tali pemberat, dan acap kali disertai dengan tablik akbar. Kunci jawaban halaman 62. Masih ingat kamu dengan iklan media cetak saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Isi pesan yang dapat ditemukan dalam kalimat depan menyatakan bahwa hidup berrukun adalah cermin budaya bangsa Indonesia. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Iklan tersebut menggunakan bahasa menarik dengan penggunaan kata baku. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jelaskan kata baku berbeda dengan kata-kata digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman dan kaidah bahasa yang ditentukan. Atau kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi baik dalam satu tulisan maupun dalam suatu pengungkapan kata-kata. Kalimat tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur yang seperti biasa kita bicara sama teman-teman, sama keluarga. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 kelas 5 SD halaman 58 sampai 62 di buku tema pembelajaran 3 sub tema 2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan adik-adik ya. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka secepatnya. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sempat kakak bisa jawab ya. Kalau kakak bisa jawab, pasti kakak bantu jawab ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ini dia kunci jawaban lain dari sumber yang lainnya adik ya. Ini dia sama tadi ya. Ini dia kunci jawaban. Ini dia asal daerah. Ini dia adik-adik ya, sama ya. Itu dia adik-adik ya. Oke adik-adik, demikianlah kunci jawabannya adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.